Dulu, Cina itu dikenal sebagai negara berkembang yang tertinggal. Tapi sekarang mereka malah punya kota yang futuristik, transportasinya canggih, dan teknologi super maju. Kok bisa ya kayak gitu? Gue pengen banget membahas masalah ini buat pengetahuan lu gimana kondisi negara lain saat kondisi kita yang seperti sekarang. So, mari kita telusuri bareng-bareng, kita mulai dari nol. Kita mulai dari sejarahnya dulu, ya pada tahun 1950-an, tepatnya setelah terjadinya Perang Saudara. Cina itu miskin ya, dan sebagian besar rakyatnya tuh hidup dari pertanian. Bahkan mereka tuh hampir nggak punya hubungan dengan dunia luar. Di bawah Mao Zedong, ini semoga cara gue nyebutnya bener ya. Cina itu fight banget buat bangun sistem ekonomi mereka dengan sistem ekonomi komunis total, di mana semua itu milik negara. Apapun itu dikuasai dan dikelola oleh negara atas nama rakyat. Nah, mereka bahkan meluncurkan program-program yang ambisius, namun ya hasilnya gagal total dan kelaparan besar pun terjadi di sana hingga puluhan juta orang meninggal. Sampai akhirnya di tahun 1978 itu datang tokoh penting namanya Deng Xiaoping. Ya semoga ini benar ya penyebutannya. Nah, beliau ini yang membawa Cina itu ke dunia luar. Beliau tuh nggak mempermasalahkan sistem komunisme saat itu karena menurut beliau mau pakai sistem kucing apapun yang penting bisa nangkep tikus. Itu maksudnya kayak mau kapitalis atau sosialis, yang penting rakyatnya sejahtera. Dan iya, Cina bisa grow, mereka bisa bikin zona ekonomi khusus seperti di Shenzhen, undang investor asing dan mengizinkan rakyatnya buat punya usaha sendiri. Dan hasilnya luar biasa, rakyat yang gak miskin lagi, ekonomi negaranya tumbuh terus-menerus selama puluhan tahun, dan yang tadinya negara pertanian, sekarang Cina itu jadi pusat industri dunia. Dan ya lu lihat gimana Cina sekarang ya, mereka udah berada di posisi kedua sebagai ekonomi terbesar dunia. Mereka nggak cuma menghasilkan barang murah, tetapi juga teknologi mereka yang luar biasa, energi hijau dan infrastruktur yang global. Dan semua itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Ini tuh transformasi tercepat dalam sejarah manusia. Salah satu yang mencolok kalau lu ke Cina itu pastinya adalah kotanya yang sangat megah dan penuh inovasi. Negara lain masih berdebat tentang kereta cepat, sedangkan di Cina tuh udah punya lebih dari 40.000 km jaringan kereta cepat. Bahkan mereka udah punya kereta maglev atau magnetic levitation yang cepatnya bisa sampai 600 km per jam. Bandara juga mereka punya yang menjadi salah satu bandara terbesar dan tercanggih di dunia. Itu ada di Beijing ya, Bandara Beijing Daxing. Ini semoga penyebutannya benar. Dan pelabuhan mereka juga super duper sibuk dan jalan rayanya tuh udah saling terhubung hingga ke pelosok negeri. Mereka udah smart city di kota Hangzhou, bahkan sistem lalu lintasnya itu sudah dijalankan oleh AI biar nggak macet. Parkir pun sudah otomatis di sana. Teknologi juga bukan cuma buat infrastruktur publik, bahkan restoran aja udah pakai robot buat layanin tamu. Vending machine ada yang mobil dan drone udah jadi drone delivery. Sektor pendidikan mereka itu kompetitif ya. Anak-anak itu udah belajar matematika dan sains dari kecil. Dan pemerintah itu mendukung di sektor pendidikan khususnya di bidang sains, teknologi, engineering, dan math untuk mencetak penemu dan inovator, bukan sekedar pengguna teknologi. Kuliah pun sekarang selain di Eropa dan Amerika, Cina juga bisa jadi alternatif karena mereka sudah semakin unggul dari kualitas riset dan juga fasilitasnya. Dan sistem pendidikan Cina itu terus dibenahi dan mendorong kepada pendidikan karakter. Cina ini cepat banget dalam mengambil keputusan dan langsung eksekusi, gak tertunda-tunda. Dalam 10-20 tahun terakhir, itu pemerintah Cina bisa memindahkan puluhan juta orang dari pedesaan ke kawasan urban dengan perencanaan matang, mulai dari pembangunan hunian, sekolah, rumah sakit, hingga lapangan pekerjaan baru. Ketika pemerintah Cina itu memutuskan untuk membangun zona industri atau kota baru, mereka bisa menggerakkan ratusan ribu pekerja, kontraktor, dan investor hanya dalam hitungan bulan.
Mereka tuh memang otoriter ya, tapi mereka efisien dalam urusan pembangunan dan mereka punya visi jangka panjang yaitu Made in China 2025 untuk menjadikan negara itu pemimpin teknologi dunia. Dulu, Cina itu dikenal sebagai negara penghasil barang murah dan sering dianggap niru dari produk luar. Tapi sekarang mereka sudah jadi pusatnya inovasi. Contohnya ya, smartphone mereka itu mulai dari Xiaomi, Huawei, Oppo itu sekarang udah bersaing di pasar internasional. Fitur mereka juga unggul dari merek HP lain dan tentunya mereka terjangkau. Kemudian perusahaan DJI itu udah jadi raja teknologi drone. Mobil listriknya kayak BYD itu udah ekspor hingga ke Eropa dan Asia Tenggara. Dan di tempat gue tinggal sendiri pun BYD itu gue sering lihat udah beberapa orang yang makai. Dan selain mereka, gue sendiri juga tertarik pengen beli BYD ya. Merek lokal mereka itu udah diperkuat dan fokus perusahaan sekarang itu bukan hanya desain, tetapi juga user experience dan riset teknologi. Dengan skala produksi yang besar, biaya produksi mereka itu cenderung lebih murah yang bisa menekan harga jual dan membuat barang-barang Cina itu menjadi lebih murah. Dengan segala digitalisasi itu, masyarakat Cina itu bisa melakukan apa saja melalui smartphone yang mau mereka belanja, mau bayar makan, bayar tagihan, konsultasi ke dokter, bahkan banyak lagi yang lain-lain. Mereka bahkan punya aplikasi sendiri ya kayak Douyin itu untuk TikTok versi Cina. Dan generasi muda Cina itu pun hidupnya dalam ekosistem yang baik, yang modern dan yang kompetitif. Ini bisa bikin mereka jadi lebih unggul ke depannya. Semua itu mulai berubah sejak tahun 1978. Itu saat Deng Xiaoping, semoga benar pelafalannya, beliau memimpin Cina dengan sistem sosialisme karakteristik Tiongkok di mana negaranya itu komunis secara politik tapi ekonominya ke arah kapitalis dengan membuka pasar hingga mengundang investor asing. Ini yang menjadi titik awal kebangkitan Cina. Faktor lain adalah populasi mereka itu yang besar. Ini tuh membuat tenaga kerja mereka itu melimpah ruah dan murah. Di era 80-an dan 90-an itu banyak perusahaan dari Amerika, dari Jepang dan Eropa itu dipindahkan untuk membuat pabrik ke Cina untuk menekan biaya produksi. Mulai kayak dari mainan, baju, elektronik, sampai mobil, semuanya tuh mulai dibuat di Cina. Hingga Cina itu dikenal sebagai pabrik dunia dan dari situlah mereka belajar untuk memproduksi, kemudian belajar teknologi, belajar memanajemen, dan mulai bikin produk sendiri. Pemerintah Cina itu punya strategi jangka panjang, yaitu membangun infrastruktur terlebih dahulu sebanyak mungkin, seperti kayak jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, kereta cepat, itu mereka membangun dalam skala masif. Hasilnya, biar logistik di Cina itu jadi super efisien. Barang bisa dikirim antar kota dalam waktu cepat dan murah. Ini bisa bikin Cina tuh makin kompetitif dibanding negara lain. Dan pembangunan ini bukan cuma di kota besar, bahkan di daerah pedesaan pun mereka disambungkan dengan jalan raya, jaringan listrik, dan internet yang membuat pertumbuhan ekonomi merata dan masyarakat makin terhubung. Dan dengan dukungan pemerintah mereka yang satset ini, itu menjadi faktor kenapa Cina bisa maju dan berkembang. Semua kebijakan yang dikeluarkan itu diperuntukkan untuk kepentingan bersama hingga eksekusinya cepat dan jelas kemana arahnya. Contohnya aja nih, mereka mau Cina itu jadi pemimpin dunia di bidang AI. Itu semua sektor langsung mendukung dan dikerahkan ke arah tersebut. Dan sekarang, Cina itu udah punya perusahaan teknologi terbesar di dunia, bahkan di beberapa bidang seperti kecerdasan buatan, 5G, dan energi terbarukan, mereka tuh berada di garis depan inovasi global. Sekarang yang perlu kita bicarakan adalah pengaruh Cina terhadap dunia. Tentunya ya, pertama adalah dunia bergantung pada Cina selain kepada Amerika, seperti barang elektronik, alat rumah tangga, kendaraan listrik, dan lain-lain. Cina juga memperkuat jalur perdagangan mereka di beberapa negara untuk mempengaruhi ekonomi mereka ke seluruh dunia. Selain itu juga pengaruh budaya Cina itu sudah menyebar lewat drama yang mereka
buat yang gue sendiri juga sering banget nonton. Kemudian fashion dan tren gaya hidup mereka gue juga kadang ngikutin ya, karena semakin kesini semakin populer. Apalagi buat lu semua yang suka banget belanja ke Miniso, gue juga sering banget beli-beli barang di Miniso karena barangnya lucu-lucu dan juga harganya of course terjangkau. Dan apakah Indonesia itu bisa seperti Cina? Sebenarnya ini tuh inti dari kenapa gue bikin video ini. Gue tuh pengen kita tuh bisa melek ya tentang seberapa jauh sudah negara yang dulunya tertinggal hingga diejek itu berubah. Dulu gue kalau pakai barang dari China itu pasti ada aja yang ngejek, apalagi kalau barangnya itu ada tulisan made in China-nya. Tapi sekarang produk mereka itu malah jadi impian seperti BYD. Itu mobil keren banget, gue juga pengen. Sebenarnya ya Indonesia itu bisa-bisa aja kayak China. Penduduk kita itu ada lebih dari 270 juta orang dan mayoritas itu usia produktif. Ini bonus demografi atau masa emas di mana tenaga kerja itu lebih banyak daripada tanggungan. Ini tergantung bagaimana pengelolaannya aja. Seperti kayak di Cina tahun 80-90-an. Sumber daya alam kita itu juga melimpah, ada nikel, ada batu bara, ada sawit, gas, dan wah banyak lagi yang bisa dikelola dengan baik. Gak cuman ekspor bahan mentahnya doang. Nah, tapi masalah terbesar dan yang sebenarnya kita hadapi itu ada pada birokrasi, korupsi, sama SDM. Birokrasi kita itu tumpang tindih dan lambat ya. Makanya investor itu mager buat ke Indonesia. Korupsi juga, ini tuh budaya yang gak penting dan sudah mendarah daging, kemudian menghambat program-program kerja yang sudah tersusun baik. Dan yang kerasa banget juga ada di pendidikan yang kualitasnya belum merata. Gue sedih banget sama kondisi rakyat ya, ada yang sekolah, ada yang enggak, padahal mereka sama-sama bayar pajak, sama-sama hidup di tanah air, tapi apa yang mereka dapat justru nggak sebanding. Apalagi untuk mereka yang hidup di pelosok-pelosok negeri, ya, mereka itu layak dan punya hak untuk mendapat akses pendidikan yang memadai. Padahal masa depan bangsa itu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Harapannya ya masyarakat dan pemerintah itu sebenarnya bisa saling kerjasama dan gak menyalahkan, masing-masing menyalahkan kayak gitu. Kita tuh perlu pemimpin yang visioner, sistem yang stabil, regulasi yang jelas, dan juga masyarakat yang mau berubah. Tapi perlu diingat ya, kita nggak sembarangan ikutin bagaimana negara lain atau negara Cina khususnya di sini, karena mereka itu otoriter. Kebebasan pendapatnya itu terbatas dan kontrol media di sana itu sangat ketat. Dan mereka sampai punya program untuk mengawasi perilaku warganya, dan itu belum tentu cocok buat diadopsi dan dicontohkan di Indonesia. Kemudian kerusakan lingkungan juga tetap terasa di beberapa wilayah di Cina itu, walaupun mereka sekarang udah mulai transisi ke energi hijau, dan mereka juga tetap ada ya ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah pedesaan yang tertinggal. Dan sekarang ya yang sedang diperbincangkan itu adalah konflik dagang antara Cina dengan Amerika Serikat, juga ekspansi ekonomi serta militer Cina itu udah mulai terasa, dan jujur gue sendiri juga cukup takut. Semoga video ini bermanfaat ya. Itu aja dulu yang gue sampaikan hari ini, dan harapannya wawasan lu bertambah sih dan upgrade pengetahuan lu gitu.